Ketahuilah bahwa hari demi hari, bulan demi bulan, dan tahun demi tahun silih berganti. Sedangkan kita tidak merasa banyaknya perubahan yang terjadi pada diri kita, perilaku kita, pandangan kita, perbuatan kita, dan perjalanan hidup kita. Memang nafsu adalah nafsu, tidak pernah merubah kebiasaannya berbuat dosa dan kerusakan. Karena nafsu suka menukar yang bagus dengan yang buruk dalam segala bidangnya. Misalnya, kita lupa kalau beberapa hari yang lalu kita baru mencucurkan air mata. Tidaklah engkau perhatikan bahwa kelalaian dan ketidaksadaran kita karena kesenangan dunia atau karena tipu daya setan dan banyaknya angan-angan yang muluk. Padahal Allah telah melarang kita terbujuk oleh kesenangan dunia dan bujuk rayu setan. Wahai manusia, sesungguhnya janji Allah adalah benar, maka janganlah kalian tertipu oleh kehidupan dunia, dan janganlah kalian tertipu oleh para penipu tentang Allah. Sesungguhnya syaitan adalah musuh bagi kalian, maka jadikanlah ia sebagai musuh. Sesungguhnya ia mengajak kelompoknya agar mereka sama-sama menjadi penghuni-penghuni neraka yang apinya berkobar-kobar. Quran Surah Al-Fatir ayat 5-6. Ataukah karena kita merasa aman dari makar Allah, padahal tidak seorang pun yang merasa aman dari makar Allah, kecuali orang yang merugi seperti yang disebutkan dalam firman Allah, afa aminu makrallah wala ya'manu makrallahi illal qaumul khasirun. Apakah mereka cukup merasa aman dari makar Allah? Sesungguhnya tidak cukup merasa aman dari makar Allah kecuali orang-orang yang merugi. Quran Surah Al-A'raf ayat 99. Atau karena kezaliman dan keingkaran terhadap karunia-karunia Allah, seperti yang disebutkan dalam firman Allah, innal insana lazulumun kafar. Sesungguhnya manusia suka berbuat aniaya dan suka mengingkari nikmat. Quran Surah Ibrahim ayat 34. Atau karena lalai dari akhirat dan sibuk karena dunia, padahal Allah mengancam orang-orang yang lalai seperti yang disebutkan dalam firman Allah, innal ladzina la yarjuna liqa'ana wa radu bil hayatid dunya wa tama'annu biha wallazina hum an ayatina ghafilun. Sesungguhnya orang-orang yang tidak mengharap bertemu dengan kami dan mereka puas dengan kehidupan dunia dan merasa tentram dengannya, dan orang-orang itulah yang melupakan ayat-ayat kami. Orang-orang itu tempat kembalinya adalah api neraka karena apa yang mereka upayakan. Quran Surah Yunus ayat 7-8. Apapun yang terjadi dalam kehidupan manusia atau yang berkaitan dengannya, maka ia tidak keluar dari sesuatu yang jelas sebabnya atau yang tidak diketahui sebabnya. Kita dapat melakukan upaya untuk menghindari segala sesuatu yang tidak kita senangi bila hal tersebut diketahui sebabnya. Ketika kita melihat sebuah biji tumbuh-tumbuhan gandum misalnya tergeletak di tanah, boleh jadi kita menduga bahwa ia adalah satu benda mati tak memiliki potensi. Dugaan itu keliru. Ia sebenarnya memiliki potensi yang sangat besar. Ia menantikan kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya, kiranya langit memberinya tetesan air agar ia meminum atau menyerapnya.
serta mengharapkan kiranya tanah di mana dia tergeletak merupakan tanah subur agar ia terlindungi. Sinar matahari dan hembusan udara pun sangat didambakannya. Kalau Allah menganugerahkan kepadanya semua itu, maka dalam waktu yang tidak lama mereka lalu sedikit demi sedikit, tetapi pasti ia tumbuh berupa batang-batang yang tinggi. Ketika itu kita akan melihat di ujungnya terdapat tandan yang terdiri dari biji-bijian gandum. Kini keadaannya sungguh berbeda dengan apa yang kita lihat pertama kali. Biji yang demikian remeh tidak mungkin melakukannya sendiri, apalagi itu berulang-ulang terjadi di mana-mana dan kapanpun itu. Jika demikian, di sana Allah hadir memberkatinya. Anak manusia pun memerlukan hal yang sama, bahkan lebih. Ia menantikan kuasa Allah sekaligus tangan orang tuanya. Ia mendambakan belayan kasih ibu, senyum simpul ayah, serta lingkungan yang sehat demi pertumbuhan fisik dan perkembangan jiwanya. Kalau Anda mengetahui bahwa air akan membeku bila mencapai suhu 0 derajat, maka bukanlah kebetulan jika Anda menemukan hal itu dalam kenyataan. Allah Subhanahu wa Ta'ala bukan saja mengetahui hal itu, tetapi Dialah yang menetapkan sistem dan hukum alam yang menjadikan air itu membeku. Seringkali kita menemukan apa yang kita namakan kebetulan, padahal itu boleh jadi telah direncanakan Allah secara rinci jauh sebelum kejadiannya. Atau paling tidak, yang pasti adalah Allah telah menetapkan sistem dan hukum-hukum yang menjadikan apa yang kita namai kebetulan itu adalah rencana Allah. Akan tetapi sungguh tidak mustahil hal-hal tersebut merupakan rencana Allah sejak semula. Beliau adalah Muhammad yang terpuji, ibu beliau Aminah yang memberi rasa aman, ayah beliau Abdullah seorang pengabdi, kakeknya walau lebih dikenal dengan nama Abdul Muthalib, tetapi sebenarnya bernama Syaibah, orang tua yang bijaksana. Bidan yang membantu ibu beliau ketika melahirkan bernama Asy-Syafa, yang sehat dan sempurna. Sedangkan yang menyusukan beliau adalah Halimah, yakni seorang wanita yang lapang dadanya. Ia mengisyaratkan bahwa sejak dini Nabi Muhammad SAW telah disuguhi kelapangan dada. Sungguh sangat wajar sekali Allah memulai wahyunya pada Nabi Muhammad SAW dengan perintah membaca. Kini semakin terbukti bahwa hanya orang dan masyarakat yang membaca yang dapat hidup sejahtera. Semoga kita termasuk di antara mereka. Mata yang diciptakan Allah untuk melihat dapat mendeteksi cahaya lilin dari kejauhan sekitar 1,5 kilometer dan dapat melihat hingga 10.000 warna walau ia berkedip sekitar 15 kali per menit. Subhanallah, Maha Suci Allah, Maha Agung Allah. Banyak ulama berpendapat bahwa di hari kemudian memang ada timbangan yang diciptakan Allah untuk menimbang amal-amal manusia. Ada juga yang memahami makna timbangan itu dalam arti tolak ukur yang pasti dan benar untuk menilai amal-amal perbuatan manusia. Dan ini hanya diketahui oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena tidak ada yang mengetahui kadar keikhlasan seseorang kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Setiap orang telah dijamin Allah rezekinya sesuai dengan kebutuhan dan kemaslahatan dirinya, dunia dan akhirat. Masing-masing harus berusaha untuk meraih porsinya. Allah pun telah menyediakan rezeki yang halal, tetapi ia enggan mengusahakan atau tidak puas dengan perolehannya, sehingga mengambil porsi pihak lain. Karena perolehan rezeki berdasar upaya manusia serta ketentuan Allah, maka di samping berusaha pencari rezeki harus juga bermohon kepada Allah dan banyak berhubungan dengannya. Jaminan rezeki yang dijanjikan Allah kepada makhluknya bukan berarti memberinya tanpa usaha. Kita harus sadar bahwa yang menjamin itu adalah Allah yang menciptakan makhluk serta hukum-hukum yang mengatur makhluk dalam kehidupannya.